lagi jalan-jalan nih. Nah, jalan-jalannya jauh ke arah Jakal Atas. Wah, keren banget nih ke arah Jakal Atas. Terus kita lagi berkunjung dan bertamu ke Buku Kavindra ya namanya ya. Iya. Nah, Buku Kavindra. Nanti aku bakalan searching, bakalan kasih biodata Kavindra, alamat Kavindra di bawah di link description. Dan bagi kalian yang pengen beli buku anak seperti yang di belakang kita ini, kalian bisa langsung ke Buku Kavindra. Nah, selanjutnya karena kita nih kebetulan lagi di Buku Kavindra, akhirnya ketemu sama Bapak Iwong. Hai. Iwong. Hai juga Nah, Vita. ini perkenalkan Iwong udah gak asing lagi ya, teman kita satu ini, Bapak Iwong yang sudah malang melintang di dunia persastraan perpuisian ya. Udah, bagi kalian yang di Jogja khususnya kasih tahu dong. Ya. Nah, kali ini karena kebetulan lagi duduk berdua nih sama Bapak Iwong, aku akan ngasih 5 pertanyaan paling sulit untuk Bapak kita satu ini. Gitu. Deg-degan nih, apa ini? Nah, kira-kira Bapak ini bisa menjawab nggak gitu, kayak ujian ya? Iya, kayak ujian nih. Oke, kita mulai ya dari pertanyaan pertama. Nah, kebetulan karena Bapak Iwong ini ada satu bayi mungil yang lucu, namanya Kavindra. Jadi toko bukunya ternyata diambil dari Kavindra. Nah, kira-kira sebagai seorang bapak juga sebagai seorang yang bekerja, bagaimana nih cara membagi waktunya? Atau ada tips khusus yang bisa di-share buat teman-teman di sana gitu? Kalau buat kerja sih banyak metode untuk membagi waktu. Apalagi emang sih waktu ngurus anak ini emang rada memforsir waktu sebenarnya. Cuma pinter-pinter kita ngebagi waktu timingnya itu antara kerjaan sama ngasuh anak misalnya. Kalau saya gitu. Kalau saya jadi urusan kerjaan ada jam-jam tersendiri yang tidak bisa diganggu gitu. Jam-jam yang lain itu khusus untuk ngasuh anak kayak gitu. Nah, kalau kerjaan yang di mana sekarang atau yang sekarang dong, yang masa lalu. Iya. Masa kerjaan yang 2 tahun yang lalu itu. Oke. Karena berhubung saya kerja di daerah Pogung, jadi mulai jam 9 sampai sore sampai jam 5 gitu. Ya, saya konsen di situ, mulai berangkat pagi gitu, sampai sana jam 9, kerja, fokus sampai sore. Nah, pulang kerja, saya ngurus anak asuh nih gantian sama ibunya gitu. Ibunya biar istirahat, saya ngasuh anak gitu. Nah, kalau urusan perbukuan, tadi buku anak ya, sebenarnya kami lagi libur dulu ini Mbak Vita. Buku Kavindra lagi libur dulu, terus kami lebih fokus buat usaha istri itu. Oh, apa itu? Itu jualan gamis. Coba disebutkan, ada Instagramnya kan? Ada. Nanti aku akan juga tulis link di bawah, tapi disebutkan nama itunya, brandnya dong. Nama ininya, nama akun IG-nya itu Balkis Fashionista ID ya. Ya, Balkis Fashionista ID. Nah, jangan lupa follow ya. Ada Balkis underscore fashionista @balkis_fashionista.id. Itu apa itu yang dijual di sana? Atau apa yang fokus di apa itu? Itu khusus gamis, pakaian muslim, gamis mulai sarimbit, terus ada hijab kayak gitu, family set kayak gitu, terus buat baju anak juga ada. Ibu-ibu atau remaja-remaja yang senang gaya-gaya kayak siapa? Nisa. Itu ada pakaiannya itu. Aduh, gelai banget ya. Gelai. Gitu. Dan kami baru bikin web khusus buat gamis fashion. Ada marketplace atau apa gitu? Marketplace ada di Shopee balkis_fashionista.id sama juga. Cuma kalau di webnya itu balkisfashion.com baru mau dibuka gitu. Jadi ikut membantu. Itu sangat membantu keuangan rumah tangga. Gitu.
selain istri ngasuh anak gitu Hmm. kan, dia nyambi jualin pakaian online kayak gitu, itu lebih enak Iya. gitu. Udah itu aja. Iya. Hmm. Oke, pertanyaan kedua. Nah, kebetulan kan Bapak Iwong ini beberapa nulis puisi gitu, dan beberapa juga puisinya dimuat di media besar ya. Ada masanya dia mencapai puncak keemasan. Nah, kira-kira sepanjang rentang menulis puisi, pernah nggak nulis puisi paling memalukan yang kalau misalkan diingat sekarang pengen gelai gitu? Ada nggak kayak gitu? Waduh, itu kartu itu. Ada nggak kalau diingat gelai gitu? Ada. Waktu itu kapan ya, SMP apa ya? Oh, SMP. Iya, SMP saya bikin puisi tentang sendal. Oh, sendal. Iya itu. Tentang sendal jepit gitu. Bikin sendal gitu ya. Ya saya iseng-iseng gitu kan, bikin apa, puisi apa gitu. Karena waktu itu belum fokus nulis, cuma ya sekedar tertarik buat nulis puisi gitu kan. Bikin ngelihat sendal kok tiap hari diinjak-injak gitu. Gimana kalau sendal hidup gitu. Nah, saya bikin puisi itu terus saya simpen loh. Pas setelah kuliah saya buka lagi, aduh ya Allah, saya pengen ketawa sendiri itu. Untung itu nggak ada yang baca gitu, cuma ada di tulisan saya sendiri di buku gitu. Wah, selamat gitu. Kalau misalkan ada tawaran sekarang nih, mau nggak ditampilin atau dibacain gitu di sebuah acara, atau mungkin dibacain sendiri gitu puisi itu? Itu dia. Itu masalahnya di buku catatan saya di rumah, di SMP saya udah lama sekali itu. Gitu. Misalkan nih nanti misalkan kayak Khairil Anwar misalkan, ternyata dicari-cari orang pada masanya nanti 100 tahun atau berapa tahun lagi gitu. Kira-kira gimana kalau kasus puisi sendal ini ketemu orang? Saya berharap gak ditemukan selamanya itu. Ternyata emang memalukan banget ya. Masih ingat nggak apa gitu barisnya gitu di situ? Kalau itu Yang bikin ya. Alay itu gitu. Saya ada dua kan, sepasang sendal gitu kan, hidup gitu, sepasang sendal tiap hari diinjak kayak gitu. Waktu itu saya nulis, wah saya nggak bisa sebutin nih, karena sendal itu mengandung rujukan ke orang tertentu gitu. Dan itu sendal jepit dia. Oh ya. Oke, tentang sendal ya. Jadi ternyata ada juga, mungkin teman-teman pernah juga mengalami kasus serupa. Nah, pertanyaan selanjutnya tentang waktu sekian puluh tahun pasti pernah bertemu dengan banyak orang dong, dan juga banyak wanita dong. Nah ini pertanyaan paling sulit nih kayaknya nih. Kira-kira dari rentang sebelum menikah lo pastinya pasti banyak dong cinta-cinta sebelumnya. Yang paling berkesan apa nih? Perempuan berarti ini ya? Iya, kisah cintanya lah. Yang paling berkesan waktu itu waktu SD sebenarnya saya. SD? Iya, SD. SD gitu aja daunnya cinta. Ini apa gitu? Anak SD. Itu waktu SD. Cinta pertama itu yang paling berkesan itu. Ya ampun, anak SD gitu. Iya, waktu itu apa ya? Ada buku, semacam buku soal gitu. Buku soal yang isinya kan tentang soal-soal seluruh pelajaran tuh. Jadi waktu itu sedang booming-boomingnya lagu-lagu Malaysia kayak Eksis, Iklim gitu. Nah, di kelas itu ada satu perempuan, rambutnya segini, dia paling pintar gitu kan. Kok tiba-tiba pinjam buku saya gitu. Nah, saya kaget kan? Teman sekelas? Teman sekelas. Pinjam buku saya. Akhirnya nggak saya pinjemin sebenarnya kayak gitu. Tapi pas pulang sekolah itu saya beres-beres, kok nggak ada buku saya ini. Tak biarin tuh. Besoknya masuk sekolah lagi nih, tiba-tiba si cewek itu kasih buku yang diambil itu. Nah, ibu kasihin ke saya, ini buku buat kamu katanya. Ini ada tulisannya katanya. Apa gitu kan? Ada tulisannya. Baca di mana? Nanti aja di rumah tadi. Oh ya. Anak kecil gitu bayangin sih. Iya, kelas 5 SD itu baca di rumah. Akhirnya
dengan hati berdebar-debar itu. Masa udah bisa berdebar-debar Iya, gitu? deg-degan ya. Ya bayangin dulu. Masih SD nggak kepikiran ke situ itu loh. Membayangkan wanita cantik gitu kan, waktu itu cantik sih. Nggak tahu kalau udah gedenya, saya belum ketemu Oh lagi. iya. Nah, pas nyampe rumah itu, saya buka lah buku itu. Ternyata di halaman belakang ada halaman kosong tuh. Saya buka tuh, isinya lagu Malaysia. Yang apa? Dirantai digelangi rindu. Itu lagu. Eksis. Aku nggak tahu yang itu. Isinya pulanglah kekasih. Oh. Ya gitu-gitu. Ya ampun, berdebar-debar makin kenceng ini deg-degan nih. Wah, suka nggak ya gitu kan? Jatuh cinta apa enggak ya ini? Oh iya. Wah, besoknya saya nggak berani nemuin dia. Nah misalkan nih ketemu sekarang, apa yang bakalan dikatakan pertama kali? Nggak mau. Saya nggak mau ketemu. Perkara keadaan misalkan ketemu, masa kamu nyapa kan teman SD gitu? Ya nyapa paling sekedar nostalgia ya. Kayak kamu dulu yang nulis puisi kan gitu. Nulis lagu Malaysia, terus dia sempat bawain lagu, sempat nyanyi di kelas itu, judulnya Sepia itu. Anak kecil. Kalau belum kenapa gitu? Ya kalau belum semoga cepat berumah tangga. Oke. Atau ada pesan nggak yang mau disampaikan ke mbaknya, barangkali suatu saat nanti lihat gitu teman SD-nya ternyata dulu juga dibalas nggak pernyataan ungkapan cintanya si mbaknya itu? Karena pesan ya ke mbaknya tuh. Buat mbaknya, waktu itu saya masih lurus, masih lugu, masih polos. Saya nggak tahu kalau itu pernyataan cinta, jadi saya biarin aja waktu itu gitu. Nah, dan semoga sekarang mbaknya jadi bisa hidup lebih bahagia lah, tanpa ketemu saya itu nggak penting kayaknya gitu loh, atau punya perasaan ke saya juga saya nggak tahu waktu itu. Jadi semoga kita bertemu dan nostalgia aja. Reuni SD mungkin lebih intens gitu kan. Jadi bisa saling kenal gitu kan, berumah tangga sama siapa gitu. Terus bisa ngomongin guru-guru gitu yang killer atau apa gitu. Ya semoga baik-baik aja sekarang. Tapi jangan-jangan dirimu yang agak GR kali ya, ternyata mbaknya nggak menyatakan cinta. Bisa jadi. Jangan-jangan dia cuma waktu itu lagi dengerin musik. Waduh, iya kayaknya dikat aja ya. Dikat aja kayaknya. Selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya adalah selama tentang waktu ini pasti keluar masuk pekerjaan dong, banyak pekerjaan yang sudah dilakukan, kalau waktu masih kuliah atau mungkin masih sekolah, mungkin pernah bekerja. Nah, ada nggak pekerjaan yang dilakukan sulit untuk ditinggalkan? Pekerjaan dilakukan sulit untuk ditinggalkan. Pekerjaan yang pernah dilakukan tapi sulit untuk ditinggalkan pada masanya. Jadi untuk meninggalkan itu berat banget untuk meninggalkan pekerjaan itu. Menulis mungkin ya. Menulis. Ya menulis itu karena lebih fokus ke kerjaan, kadang berat sih ninggalin kegiatan atau kebiasaan buat nulis, karena bagi saya waktu itu menulis itu ya kebutuhan sehari-hari saya sebelum dapat kerjaan. Jadi ketika punya kerjaan terus fokus ke kerjaan, akhirnya meninggalkan nulis gitu. Waktunya keforsir buat kerjaan gitu. Nah itu kadang saya nyesel juga sih, nyesel gitu loh, kenapa nggak bisa ngeluangin waktu buat nulis gitu, nulis apa aja kayak gitu. Itu kebiasaan saya dulu, karena nulis apapun saya dulu, nulis perjalanan, nulis kehidupan sehari-hari waktu itu, sampai punya berapa catatan ya, buku catatan 4 apa ya, dan itu dimuseumkan semua. Kalau ada pesan-pesan nggak buat para penulis pemula khususnya ya, karena kayaknya kebetulan banyak yang nonton mungkin penulis pemula yang baru-baru awal menulis gitu, ada pesan-pesan nggak yang pengen disampaikan? Ya pesannya buat teman-teman yang nulis atau yang berminat nulis, diusahakan
senang dulu baca, terus kemudian biasakan untuk menulis. Kalau nggak bisa membiasakan, cobalah untuk mencintai kegiatan menulis atau jatuh cintalah sama kegiatan menulis. Jadikan menulis sebagai kebutuhan sehari-hari kayak makan. Itu memperkuat kebiasaan menulis kita, entah menulis apapun kayak gitu, dan rutin. Kalau misalnya ada sistem orang Jepang itu punya metode, saya lupa sebutannya apa, kaizu atau apa ya, kaizen apa ya kalau nggak salah ya. Jadi mereka itu membiasakan diri melakukan aktivitas rutin setiap hari, dan itu cuma 1 menit, 1 menit tiap hari. Kalau senang gitar, ya main gitar terus setiap hari gitu. Kalau senang hobinya apa gitu kan, pengen nulis apa, nulis puisi, nulis cerpen, ya tiap hari diusahakan nulis cerpen kayak gitu. Selama 1 menit lah, nggak usah panjang-panjang, 1 menit, entah 1 paragraf, 1 apa, jadinya yang penting rutin. Karena dari rutinitas itu terbangun kebiasaan menulis. Jadi kalau suatu hari nggak nulis, gitu kan, ada yang kurang tuh, ada yang kosong tuh. Akhirnya mau nggak mau dituntut buat nulis terus. Selain menulis buat ngobati ini ya, sama ini ya, perasaan sama pikiran kalau lagi anak-anak muda mungkin lagi galau gitu, apa butuh sesuatu yang diluapkan. Akhirnya caranya menulis, dituliskan, akhirnya itu sembuh. Ada yang plong dalam diri kita itu lewat menulis. Gitu. Oke, menulis ya. Terakhir, ini mungkin jadi pertanyaan paling sulit gitu ya. Kalau tadi kan teman SD itu cinta yang paling sulit dilupakan kan ya, yang paling berkesan. Nah, cinta yang paling menyengsarakan gitu, yang paling sengsara. Ya kalau itu sih ditinggal nikah sih. Oh iya, itu paling menyengsarakan itu paling menyengsarakan itu. berat itu. Pas kuliah atau masih sekolah tuh? Justru pas mau kuliah saya itu. Oh. Ya. Kok bisa lulus SMA langsung nikah? Lulus SMA, dia kerja di Jakarta gitu kan. Terus saya udah lama nggak ketemu dia tuh, belum jadian gitu. Udah lama, terus ketemu lagi, saling suka gitu kan. Terus saling suka beneran kan sekarang. Terus jalan gitu kan ke tempat-tempat tertentu di Jakarta. Terus habis itu saya mau ke Jogja nih kuliah, diajak Rozi gitu kan, mau kuliah gitu kan. Terus ngomong lah, terus terang lah. Nah rupanya dia bilang gini, syaratnya 1 gitu ya, kalau mau sama saya gitu kan, kalau mau terus gitu kan. Apa itu? Saya pengen nikah gitu. Nah itu adik kelas apa kakak kelas? Ya, seangkatan sama Pak. Emang nikah dini semua ya rata-rata angkatannya. Kalau cewek sih biasanya lebih cepat nikah duluan ya. Karena teman SD-nya udah kepikiran ke situ gitu. SD enggak nikah ya. Itu lulus SMA gitu kan, dia udah kerja. Saya baru mau lanjut kuliah gitu kayak gitu. Waktu itu belum kepikiran buat nikah, umur 23, 24 belum kepikiran nikah sama sekali. Saya pengen, ya udahlah. Akhirnya ya saya kesini, berpisahlah kami. Waktu ketemu dia itu biasa aja, ngobrol biasa aja. Tapi pas malamnya tuh langsung naik kereta ke sini, saya ke Jogja langsung. Pas nyampe sini kok nangis. Kok sedih ya? Enggak nangis. Oh, sedih. Kok, waduh kenapa ini gitu, kayak ada yang hancur gitu. Ya rupanya nggak lama kemudian dia nikah gitu. Itu jelas. Ada pesan nggak buat mbaknya yang nikah duluan itu? Nggak ada. Kamu kejam, apa yang kamu lakukan itu jahat gitu. Ya semoga hidup bahagia lah gitu. Iya. Kacau. Oke, itu dia ya bincang-bincang kita dengan Bapak Iwong, udah dari pekerjaan, dari kisah cinta sampai macam-macam, sampai kegiatan dia menulis gitu. Nah.